Gimana? Udah lihat semua keistimewaan per custom yang kemarin kan? Nah, sekarang kita bakal bongkar semua per custom yang katanya paling worth it. Tapi jangan salah, kekurangannya bisa bikin kalian nyesek juga loh. Tenang, Rizky bakal kasih solusinya. Kekurangan yang pertama nih, per custom itu bisa patah sewaktu-waktu. Contoh kalau kalian lagi jalan nih, kenceng 100 km per jam, terus tiba-tiba tas, ternyata per kalian putus. Bisa-bisa kalian oleng nggak karuan. Iya kalau masih bisa dikendalikan. Kalau nggak, kalau sampai mencelakai orang lain, ya malah bisa jadi urusan. Baru kemarin nih di DBM ID itu ada kasus pengguna per custom di mobil Fortuner yang pernya itu patah. Dan nggak cuman patah, pernya ini sampai nggak bisa dilepas dari shockbreakernya karena dilas jadi satu bagian. Jadi ya jangan heran kalau misalkan mobil kalian tiba-tiba oleng nih di tengah jalan. Bisa jadi pernya lagi bercanda nih sama kalian. Nah, ini sih nggak beda jauh sama hubungan yang nggak jelas yang bisa aja tiba-tiba putus di tengah jalan. Why are you crying? Selanjutnya nih, kalau per custom ini itu dipotong secara sembarangan, apalagi cara pemasangannya juga sembarangan, bisa-bisa tinggi mobil kalian itu berbeda nih. Kanan kiri beda, depan belakang beda. Jadi kalau misalkan mobil kalian ini tiba-tiba miring ke kanan, jangan khawatir, kalian nggak lagi jatuh cinta kok. Tapi karena per custom kalian itu nggak presisi, dan akhirnya bisa berdampak buruk buat komponen suspensi yang lainnya, yang niat awalnya cuma ganti per aja nih. Jadi ganti ini, ganti itu. Terakhir, per custom ini bisa merusak komponen shockbreaker dan kaki-kaki. Karena banyak per custom itu yang nggak PNP, jadi emang bukan peruntukannya. Jadi kalau kalian masih sayang nih sama mobil kalian, ya pastinya kalian bisa lah ya memilih pilihan yang terbaik. Nah, kita juga ada nih salah satu contoh video dari per custom yang nggak benar-benar PNP tapi tetap dipaksa kepasang. Mas Yan, kenapa ini kok dibanting-banting? Per custom menyusahkan, nggak safety, tambah rusak semuanya. Nggak bisa dikeluarin pernya? Nggak bisa, ini apa ini ganjel-ganjel stopper di dalam ini padahal. Iki pasti teko. Coba ditarik pernya coba. Iki pasti teko. Mere abang soalnya. Yang merah itu gini, jangan gini. Nah, alhasilnya jadinya gitu nih. Pengerjaan penggantian per dan shock yang harusnya itu gampang banget. Jadi ada adegan banting-membantingnya kayak di video tadi ya, karena per custom yang nggak benar-benar presisi tapi dipaksa masuk untuk mobil kalian nih. Jadi jangan sampai mobil kalian ini malah jalan kaki karena shockbreakernya udah nggak kuat nanggung beban. Yang awalnya kalian milih harga yang lebih murah nih, tapi endingnya malah kalian butuh biaya untuk tambahan perbaikan yang lebih rumit. Kira-kira menurut kalian jatuhnya lebih murah atau lebih mahal? Dan ingat, kalian nggak cuma ngorbanin biaya tambahan aja nih, kalian juga ngorbanin waktu karena harus bolak-balik ke bengkel. Jadi gimana? Per custom itu memang asik, tapi ingat, kayak pacar yang lagi jatuh cinta, kadang asik, kadang nyesek. Ya kalau kalian sanggup menerima dengan segala konsekuensinya sih, ya nggak masalah. Tapi kalau nggak siap, ya jangan salahin per custom, salahin diri sendiri yang nggak baca ulasan dulu sebelum membeli. Semoga kalian nggak cuma paham soal per custom, tapi kalian juga paham soal hubungan. Karena kadang yang di custom itu bukan cuma per, kadang hati juga. Terus gimana solusinya? Sebanyak ini loh pilihannya. Rizky kasih tahu alasan kenapa per pabrikan ini jauh lebih worth it. Kalian tahu kan, hidup itu banyak pilihan dan per pabrikan itu udah kayak pacar yang kebukti kualitasnya.
Jadi ya nggak asal-asalan. Soalnya per pabrikan itu udah diproduksi dengan proses riset dan pengembangan yang matang. Mereka juga udah ngelewatin berbagai macam tes untuk memastikan kualitas dan keamanannya nih. Jadi kalau kalian lebih peduli dengan keselamatan, pilih per pabrikan aja deh. Gak usah ikut-ikutan sama yang manis di awal, nanti di tengah jalan bisa berhenti mendadak loh. Jadi kalau kalian ngerasa kurang cocok dengan per pabrikan karena nggak bisa request ukuran yang pas, jangan khawatir. Banyak banget pilihan per ceper aftermarket dari beberapa brand yang udah terkenal. Misalnya nih ada Tein, YSS, iSpring, dan APAC. Nah, walaupun kelihatannya sama aja nih, sama-sama per pabrikan, tapi masing-masing dari mereka ini punya karakter dan tinggi yang berbeda-beda loh. Jadi sebenarnya banyak banget nih pilihan per pabrikan yang bisa disesuaikan dengan selera dan kebutuhan kalian. Ingat, pilih yang cocok buat kalian. Kalau kalian bisa dapat yang terbaik, kenapa milih yang belum pasti? Dari 4 brand per pabrikan yang ada di depannya Rizky nih, kira-kira mana nih yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan dan mobil kalian? Rizky bahas di video selanjutnya ya. Jadi semoga kalian nggak cuma paham soal per, tapi juga kalian paham soal hubungan, karena yang penting itu nggak hanya penampilan luar, tapi juga kenyamanan yang ada di dalam. Ya kan?